Pemirsa Metro TV Lampung, perburuan satwa liar bagai kisah yang tak kunjung usai. Kasus satu berhasil dituntaskan, namun kasus yang lain kembali muncul. Bersama saya sudah hadir Kepala Seksi Wilayah 3 Lampung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Lampung, Bapak Hifzon Zawahiri. Iya. Selamat siang, Bapak. Siang. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya. Baik, Pak. Harus tetap semangat. Oke, baik Pak. Saat ini kita mau tahu bahwa perburuan tak ada ujungnya nih, kembali terus terjadi. Mungkin bisa dijelaskan gambaran Taman Nasional saat ini seperti apa, Pak? Kita kalau berbicara masalah perdagangan satwa yang tidak ada hentinya, tentu kita akan berbicara ada permintaan, tentu ada supply, ada penyediaan. Di sini semakin tingginya permintaan, itulah yang memicu supply. Akhirnya mereka menyediakan jenis satwa yang dibutuhkan oleh si demand. Ini yang terjadi sekarang. Makin tinggi demandnya, tentu supply akan dipenuhi. Jadi mereka ini menginginkan burung, artinya burung kicau. Untuk artinya bahasa mereka ini kekecomannya untuk isian burung-burung mereka. Dari mana? Itu mereka peroleh dari ada yang dari Aceh juga pernah, kemudian Padang, kemudian Sumatera Selatan, Jambi, kemudian juga ada dari Lubuk Linggau. Jadi ini sudah artinya sudah termasuk jenis yang sudah tinggi ini. Kenapa saya bilang tinggi? Di tahun 2019 itu mereka itu yang tercatat di kita, mereka memperdagangkan satwa ilegal ini itu 19.000. Kemudian di 2020 itu naik secara drastis, tajam sekali naiknya, itu 45.000. Sampai sekarang ini 2021 itu hanya belum sampai 3 bulan itu sudah mencapai 10 ribuan, hampir 11.000. Jadi bisa kita bayangkan satwa sebenarnya itu dari mana mereka ngambil, mereka peroleh itu dari Taman Nasional. Seperti arahan Pak Dirjen kami waktu berkunjung ke Lampung dalam ini Pak Wiratno, itu akan lebih efektif kalau kita melakukan pencegahan daripada kita melakukan penyitaan. Karena kenapa? Rentan dari taruhlah Jambi atau Palembang atau Lubuk Linggau yang terdekat. Ini kan satwa ini sudah mengalami stres, kematian. Kemudian banyak yang artinya satwa tersebut mati di dalam pengiriman. Apalagi modus operandi pengiriman ini macam-macam. Ada yang melalui mobil travel. Kemudian ada yang pakai bus. Tapi yang parahnya ini kan kalau terparah nih mereka ini malah bus. Jadi mereka masukkan di ban. Di selah ban itu ada ruangan, itu masukkan situ. Dan itu kan cukup pengap, panas. Dan boleh dibilang itu banyak yang mati satwanya. Dan mereka dalam pengiriman ini mereka memakai kayak keranjang buah. Dan itu mereka muat itu dalam jumlah yang cukup banyak, artinya dalam bentuk yang berdesakan. Dan mereka belum tentu pakannya artinya cukup dalam perjalanan jauh. Jadi resiko itu banyak, rentannya jauh. Jadi lebih efektif kalau kita melakukan pencegahan. Oke, lalu langkah pencegahan apa yang sudah dilakukan nih, Pak? Nah, kalau pencegahan ini kan artinya bagaimana masing-masing UPT itu yang artinya yang digalakkan sekarang ini. Yang memilih kawasan atau berbatasan dengan kawasan artinya lebih waspada terhadap pemburu-pemburu, terutama dalam ini pemburu-pemburu liar yang artinya melakukan penangkapan burung, terutama yang di kawasan. Lalu kita berbicara tentang perburuan nih, Pak. Tentu ada permintaan seperti itu. Betul. Kenapa tidak permintaannya saja yang diputus? Maka dari itu perburuan tidak akan terjadi terus-menerus, Pak. Di sini kan artinya sebenarnya kita ini tidak melarang, artinya perdagangan ini, tetapi diatur dengan namanya kuota. Jadi ada kuota itu diberikan melalui kajian dalam hal ini dari LIPI. Jadi artinya tidak dia menelaah ini di kawasan ini ketersediaan burung seperti apa, satuannya seperti apa, berapa habitatnya. Jadi di situ dia akan mengeluarkan kuota. Dan kuota pun tidak akan banyak. Ini kan dalam jumlah ribuan.
yang tidak mungkin artinya diberikan. Makanya terjadilah yang namanya perdagangan ilegal. Karena satwa ini mereka perdagangkan itu bisa 100 bahkan lebih dari 100 kali lipat harganya. Yang dari pengumpul sampai ke penerima di Pulau Jawa. Oke, lalu kalau untuk besaran kuotanya itu biasanya seberapa banyak, Pak? Tergantung ya. Seperti kemarin misalnya kuota murah itu hanya paling 500. Tidak akan ribuan. Karena kenapa? Mereka akan mengkaji dan mereka akan mempertimbangkan bahwa satwa ini tidak bisa dieksploitasi secara besar-besaran. Walaupun memang tersedia. Nah, satunya juga kita coba melalui penangkaran perdagangan ini. Artinya masyarakat kita berikan izin, diberi kesempatan untuk menangkar. Kemudian setelah keturunannya F2 itu boleh silakan diperjualbelikan. Atau artinya walaupun itu dilindungi tetap, tapi sudah dalam F2 atau F3 dan seterusnya boleh diperjualbelikan. Oke, lalu saat ini jika melihat kondisi saat ini satwa yang mungkin benar-benar kritis keadaannya, keberadaannya seperti itu, Pak? Ya Satwa sekarang apa aja? ini ya hewan besar, harimau. Nah ini juga marak juga perdagangan kulit. Di Bengkulu saja sudah ada tersangkanya perdagangan kulit harimau utuh. Cuman mungkin organ tubuhnya saja yang tidak ada. Itu yang betul-betul artinya bernilai yang cukup sangat besar itu perdagangan harimau. Itu juga. Itu kita bisa bayangkan kalau itu kita biarkan, kita tidak cegah, kita akan sama nasib kita seperti harimau Jawa dan harimau Bali. Untuk lihat kulitnya aja kita nggak tahu. Coba kita harus kemana? Masa cerita gambarnya seperti ini? Kan gitu. Kalau sekarang masih bisa. Nah, belajarlah pengalaman dari kisah harimau Jawa dan harimau Bali itulah kita. Coba kita lakukan penangkaran di taman-taman safari, kemudian lembaga-lembaga konservasi, seperti itu kita. Oke, baik, terima kasih Pak Zon. Ya. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami di Dialog Spesial.